Oke, selamat pagi teman-teman. Balik lagi dengan kami dari PT Philip Futures yang akan membahas makro outlook untuk minggu ini ya teman-teman ya. Nah, mungkin untuk highlightnya itu kita akan sedikit membahas mengenai yang kemarin sempat isu mengenai Strait Hormuz ya Pak ya. Itu kan sempat dibuka. Nah, kita minggu lalu juga sempat ngomongin tuh ada chance untuk akan ada gejolak lagi, ditutup lagi di weekendnya dan beneran ditutup. Nah, lalu untuk fokus kita di ekonomi kalendernya itu ada di UK dan inflasi Jepang ya sebenarnya ya. Ya, betul. Oke, mungkin kita bahas ya untuk di minggu ini market outlook-nya itu seperti apa sih, kedepannya pergerakan pasar seperti apa. Seperti biasa ya, Bro Peter ya. Kalau untuk saat ini kita memang masih melihat tentang kondisi terbaru apa yang terjadi di Timur Tengah, khususnya di Iran, yaitu Selat Hormuz gitu kan. Nah, kalau kemarin kan sempat dibuka ya, negosiasi sempat berjalan ya kan. Tapi pada akhirnya titik temunya itu masih belum mendapatkan suatu kejelasan ya, makanya akhirnya ditutup kembali dan sempat itu ada serangan kembali kalau tidak salah seperti itu kan. Nah, ini juga yang membuat makanya harga minyak kembali melonjak seperti itu kan. Tentunya ketika harga minyak melonjak itu akan membuat atau berefek pada mata uang lainnya juga kan, kurang lebih seperti itu. Karena pasti akan mengalami pelemahan karena pembayarannya untuk saat ini tetap masih menggunakan petrodolar ya, artinya aset safe haven dolar ini akan diminati kembali. Kita sempat sampaikan nih. Kalau dari entah webinar kita, live trade kita kan gitu kan, akan selalu ada dua aset yang dipilih oleh para pelaku pasar, yaitu aset beresiko dan juga aset safe haven. Nah, untuk saat ini ketika ketegangan geopolitik kembali memanas atau tensinya semakin tinggi nih, tentunya adalah aset safe haven yang lebih diminati. Nah, safe haven-nya ini adalah kembali kepada cash is the king. Kalau dulu pernah ada istilahnya namanya cash is the king. Balik lagi ke dolar ya? Yes, nah itulah makanya dolar juga kembali menguat, itu kurang lebih ya. Itu di atas 2%-an. Nah, sementara kalau harga minyaknya sendiri itu di atas 8% untuk kenaikannya. Nah, untuk harga emas itu penurunannya sebesar 1%. Nah, di minggu ini, yaitu di hari Senin, ada medium impact ya. Untuk euro, kalau boleh dilihat di sini oleh sobat dari PT Philips, itu ada pidatonya dari Christine Lagarde ya, selaku gubernurnya Bank Sentral Eropa, Europe Central Bank. Nah, ini diperkirakan kondisi ekonomi saat ini, terus dampak dari Timur Tengah terhadap kondisi nantinya di zona euro, lalu mereka akan mengambil langkah-langkah atau kebijaksanaannya apa, kurang lebih seperti itu. Nah, kemungkinan besar kalau kita melihat dari kondisi saat ini, yang diperkirakan untuk inflasi mengalami kenaikan hampir di seluruh negara, seperti itu. Nah, kalau ketika inflasi naik, tentu kan sebelumnya wacananya ketika belum terjadi ketegangan geopolitik nih, belum ada istilah kasarnya perang nuklir lah ya, belum nuklir ya, rudal seperti itu kan. Ada chance ke sana juga memang. Nah, inflasinya ini kan semakin menuju target dari semua bank sentral dunia ya, Semuanya makanya serentak naik ya. betul. Nah, itu kan makanya mereka memangkas suku bunganya nih dari bank sentral. Nah, tetapi saat ini kondisinya justru terbalik. Inflasi kembali mengalami kenaikan. Tentunya ada chance malah paling tidak itu seluruh bank sentral dunia itu menahan tingkat suku bunganya, bahkan ada kemungkinan kenaikan. Yes. Nah, kalau kita kemarin lihat itu dari The Fed, itu kan ada wacana dari pernyataannya salah satu pejabat The Fed itu Waller kalau nggak salah. Nah, itu beliau menyatakan ada chance malah untuk menaikkan tingkat suku bunganya. Artinya ketika tingkat suku bunga dinaikkan, tentu dolar akan semakin mengalami penguatan lebih lanjut. Nah, berarti untuk mata uang lainnya ada kemungkinan adalah untuk mengalami pelemahan. Jadi di minggu ini ada potensi adalah untuk penguatan dolar kembali yang kita sampaikan tadi. Safe haven kembali diminati, dan safe havennya apa? Cash is the king, berarti dolar kemungkinan akan mengalami penguatan lebih lanjut. Nah, kalau data di hari Selasa, kalau kita lihat nih ya, ini ada dari New Zealand data CPI, diperkirakan dari 0,6% menjadi 0,8% ada kenaikan. Nah, kalau by data, secara data ini bisa menguatkan mata uang New Zealand yang terkait dengan pairnya New Zealand
karena sesuai apa ya, semua inflasi serentak naiknya. yes. Nah, kalau kita lihat kan inflasi memang lagi mengalami kenaikan nih. Berarti kemungkinan data ini juga sesuai dengan perkiraan. Nah, New Zealand bisa mengalami penguatan seperti itu. Lalu berikutnya data yang high impact itu dari UK yang tadi Bro Peter sampaikan. Tema kita kali ini lebih ke UK ya. Ada apa aja sih? Nah, untuk UK-nya ini kan claimant conscience. Kalau di US itu klaim pengangguran. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu dari sisi sektor tenaga kerja. Nah, ini diperkirakan dari 24,7 ribu ya kan menjadi 21,4 ribu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya kalau misalkan sobat dari PT Philips ini belum tahu nih, ini tentang apa aja sih sebenarnya, tinggal klik yang lambang ini, file ini. Nah, seperti itu. Jadi misalkan datanya nih kita lihat nih, actual less than forecast, artinya aktualnya itu lebih rendah daripada perkiraan. Nah, itu good for currency. Nah, kalau kita lihat ini previously 24,7 ya kan, perkiraannya 21,4. Ada penurunan ya? Ada penurunan dari sisi periode sebelumnya ya, kita aktualnya belum tahu. Nah, berarti harusnya good for sterling, GBP, berarti terkait dengan mata uang pound sterling. Nah, jika aktualnya justru lebih rendah lagi, tentunya penguatan pound sterling akan lebih kuat ya, seperti itu. Nah, lalu berikutnya data dari Amerika Serikat yang menjadi barometer atau patokan ya kan di seluruhnya untuk market. Nah, ini ada data retail sales, penjualan retail dari 0,5% menjadi 1,3% ya kan, mengalami kenaikan. Seharusnya ketika mengalami kenaikan ini bagus bagi mata uang USD, tapi kalau saya lihat kondisi saat ini untuk penjualan retailnya justru mengalami penurunan ya, atau di bawah perkiraan seperti itu, walaupun naik dari periode sebelumnya tapi masih di bawah perkiraan. Karena apa? Ya tadi itu beberapa harga sudah mengalami kenaikan lah seperti itu. Artinya konsumsi itu dari masyarakat masih melambat ya Pak ya? Ya betul. Nah, kalau kita lihat dari sektor tenaga kerjanya juga masih mengalami perlambatan pertumbuhan. Lalu kemarin dari sisi kenaikan upah kan juga sama tuh ya kan. Di bulan kemarin itu masih stagnan, artinya daya beli konsumen itu masih berkurang. Tentunya penjualan retail juga otomatis tidak ada daya beli dari masyarakat, tentunya penjualan retail akan mengalami penurunan lah. Logikanya seperti itu. Semuanya tuh bersambungan ya Pak ya? Betul sekali, yes. Nah, jadinya kemungkinan di hari Selasa ini kalau kita lihat, ini adalah bad for dollar. Walaupun secara mingguan nantinya dolar tetap akan mengalami penguatan. Nah, lalu berikutnya di hari Rabu yang tadi Bro Peter sampaikan, data CPI ini nih, karena memang apa, tingkat inflasi ini sangat menentukan bagi kesehatan ekonomi nanti ke depannya. Jadi GDP-nya nanti mengalami pertumbuhan atau tidak ya kan. Lalu dari sisi penyerapan tenaga kerja juga akan mempengaruhi, lalu dari daya beli konsumennya juga mempengaruhi. Nah, kalau di sini kan kita lihat nih, previousnya 3,0%. Yes. Lalu forecast-nya 3,3% ada kenaikan, berarti good for sterling, ya kan? Kalau by data seperti itu. Nah, ada kemungkinan juga ketika inflasi ini naik, tentunya tadinya mau dipangkas untuk seluruh bank sentral dunia, tentunya kemungkinan besar sama apa yang disampaikan oleh pejabat The Fed, khususnya di BOE ini, Bank of England ini, pasti juga kemungkinan ada wacana untuk dinaikkan juga untuk tingkat suku bunganya untuk meredam laju inflasi tersebut. Yes. Nah, berarti ketika suku bunga dinaikkan, nah maka mata uang pound sterling akan mengalami penguatan seperti itu. Nah, berikutnya apa yang bisa kita lihat adalah di hari Kamis ya. Nah, di hari Kamis ini ada data hampir semua merilis data semuanya tentang PMI. Yes. GDP, USD. Ya, betul, sama USD itu sektor manufacturing dan sektor jasa ya kan. Purchasing Manufacturing Index artinya pembelian ya kan, dari sisi manufakturnya, sektor jasanya juga. Kalau kita lihat saat ini sebenarnya masih cukup baik ya, artinya justru sudah ada mulai ekspansi. Yang membedakan ekspansi dan kontraksi itu adalah angka, misalkan angkanya di atas 50 itu menunjukkan bahwa sektor itu mengalami ekspansi. Kalau di bawah level 50 menunjukkan bahwa itu mengalami kontraksi. Tadi saya sampaikan, tinggal klik aja sininya. Nah, itu terlihat angka 50 itu menjadi barometernya seperti itu. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan, kemungkinan besar adalah untuk sesuai dengan perkiraan seperti itu.
Jadi masih cukup balance untuk PMI ini. Lalu untuk klaim penganggurannya yang dirilis setiap minggunya untuk USD itu diperkirakan mengalami kenaikan sedikit ya, seperti itu. Kurang signifikan kali ya Pak ya? Betul, kurang signifikan. Artinya ya itulah kembali bad for dollar kalau ada kenaikan dari sisi klaim pengangguran. Nah, lalu di hari Jumat ini data lagi dari Inggris ya, retail sales kembali dari minus 0,4% menjadi 0,1%. Nah, ada perbedaan nih. Kalau di Inggris ini sebenarnya yang lebih condong itu sektor jasa ya kalau untuk Inggris ya. Nah, makanya perlu diperhatikan nanti di hari Kamisnya itu adalah untuk sektor service flash service PMI-nya seperti itu. Nah, ini akan mempengaruhi dari retail sales-nya. Nah, kemungkinan besar itu tidak akan terlalu berdampak ya, walaupun ini high impact, tapi secara keseluruhan itu tidak akan berdampak karena sektor jasanya ini lebih memainkan peran penting. Nah, retail sales itu kan dari hasil manufacturing sebenarnya kalau kita dari produk-produk yang ada ya kan. Nah, sebenarnya tidak terlalu berdampak kalau itu high impact, tapi hasilnya nanti tidak terlalu berdampak pada pergerakan pound sterling itu sendiri. Justru yang akan berdampak itu yaitu di hari Kamis untuk mata uang GBP ya. Nah, perhatikan sektor servisnya seperti itu. Nah, kalau kita rangkum secara keseluruhan nih Bro Peter nih, jadi kemungkinan besar adalah tetap sentimennya adalah saat ini aset safe haven yang diminati seperti itu, walaupun ada beberapa titik jenuh lah ya bagi para pelaku pasar ya, pasti itu aja. Nah, kalau misalkan kita lihat tetap efeknya adalah aset safe haven untuk saat ini karena pasti tetap akan berdampak terhadap tingkat inflasi ketika harga minyak mengalami kenaikan seperti itu. Nah, dolar akan menjadi acuan atau yang diminati oleh para pelaku pasar. Artinya bagaimana? Berarti artinya mata uang lain kecenderungan untuk mengalami pelemahan, begitu juga dengan pergerakan emas. Seperti itu, akan mengalami koreksi atau penurunan. Nah, kalau kita lihat sendiri, ya kan, mungkin kita flashback sedikit nih. Dari sisi teknikalnya nih untuk emas ya, karena banyak sobat dari PT Philips ini yaitu tradingnya lebih di gold ya, walaupun kita tidak bisa memungkiri kita bisa di trading di pair yang lain. Nah, makanya sekilas saja. Nah, kalau kita lihat di harga emas ini memang kalau kemarin kita bahas di webinar ataupun live trade, ini trennya sedang bearish ya untuk middle trend, bukan untuk long termnya. Untuk middle termnya itu sedang mengalami penurunan, artinya ada higher yang semakin lower seperti itu dan lower yang semakin lower. Nah, itu di time frame daily. Kita lihat tadi pagi untuk pembukaannya itu kan ada terjadi open gap down. Nah, itu hampir 1000 poin ya kan. Kenapa? Efek yang tadi. Nah, kecenderungannya juga sampai closing di minggu terakhir ini, akhir pekan nanti ada potensi justru memang masih mengalami penurunan. Nah, kalau kenaikan untuk saat ini justru kemungkinan adalah mengambil likuidasi. Kalau kita sampaikan memang ada, kalau dari sisi level ya Bro Peter ya, itu memang masih ada area 50-50 sampai dengan 51-50 lah. Area itu masih ada menjadi target di minggu ini untuk disentuh terlebih dahulu sebelum dia mengalami penurunan. Kenapa saya ada asumsi atau prediksi emas ini mengalami penurunan tadi? Cash is the king akan menjadi topik utamanya di tengah inflasi yang semakin meninggi, ya kan? Terus kedua, tadi dari sisi tren lainnya yang memang sedang bearish untuk middle term seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dulu kali ya Pak untuk outlook dari minggu ini. Nah, nanti untuk kedepannya, untuk teman-teman yang ingin pantau kira-kira market akan kayak gimana, silakan pantau pergerakan dari Donald Trump juga ya, presiden dari US. Kenapa? Karena sifatnya untuk gap down yang terjadi kemarin ini, untuk yang pagi ini memang itu terjadi karena eskalasi dari US dan Iran, teman-teman. Jadi untuk kalau ingin mantau pergerakan emas atau mungkin pair FX yang lainnya, bisa untuk minggu ini fokus ke inflasi ya Pak, inflasi dari UK dan juga dari New Zealand. Betul. Dan juga untuk dari kira-kira kedepannya Strait Hormuz ini seperti apa akannya. Betul. Gitu. Betul.
Mungkin sekian dulu untuk dari kami. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di Market Outlook berikutnya.